Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya dan teman-teman saya, izinkan kita di sini untuk melanjutkan dari sistem pencernaan dari bagian hati, pankreas, dan kantong empedu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Hidayat dari absen 24. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafar Fansya dari absen 17. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafi Katila dari absen 23. Saya Devana Jodina Siva dari absen. Saya Silvana Irdiani dari absen 33. Saya Safira Suraliba dari absen 35. Dan saya Eva Sarsanapulai dari absen 2. Oke, selanjutnya kita akan masuk pembahasan ke pankreas. Jadi yang pertama itu ada pankreas. Pengertian pankreas itu sendiri adalah kelenjar yang berada di belakang perut bagian atas dan berfungsi untuk membantu pencernaan. Jadi pankreas itu tersusun dari dua sel-sel. Yang pertama ada sel eksokrin yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan dan sel-sel endokrin yang menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Jadi fungsi hormon insulin itu mengatur penyerapan glukosa darah untuk disimpan sebagai glikogen, sedangkan glukagon itu berfungsi untuk mengatur metabolisme darah. Selanjutnya ada letak dan struktur pankreas. Pankreas terletak secara horizontal di bagian belakang lambung dan tersusun dari sel-sel eksokrin atau yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan serta sel endokrin yang menghasilkan hormon insulin dan menghasilkan glukagon. Insulin berfungsi untuk mengatur penyerapan glukosa darah untuk disimpan sebagai glikogen. Glukagon berfungsi mengatur metabolisme darah. Oke, kita masuk ke peran. Jadi peran dari pankreas sendiri itu memproduksi hormon dan utamanya pankreas itu menjadi pabrik enzim pencernaan. Jadi pankreas itu menghasilkan enzim yang bakal mengubah makanan yang kita makan jadi nutrisi-nutrisi kecil sehingga nutrisi-nutrisi kecil itu bisa diserap oleh tubuh. Kemudian selanjutnya ada enzim. Jadi di pankreas sendiri di sini totalnya ada sekitar 6 enzim. Yang pertama ada enzim amilase. Jadi enzim amilase ini fungsinya tuh untuk menghidrolisis atau memecah zat tepung menjadi disakarida atau dua bungkus gula yang terdiri dari maltosa, sukrosa, dan laktosa. Kemudian selanjutnya ada enzim trypsinogen. Enzim trypsinogen sendiri itu diaktifin sama enzim enterokinase yang dihasilkan di usus halus. Jadi habis diaktifin sama enzim enterokinase, enzim trypsinogennya itu berubah jadi tripsin. Nah, untuk fungsi enzim tripsin sendiri itu untuk mencerna protein dan polipeptida besar menjadi polipeptida yang lebih sederhana atau lebih kecil gitu. Selanjutnya ada enzim chymotrypsin yang berfungsi untuk memecah protein menjadi asam amino. Kemudian ada enzim lipase, fungsinya itu untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol atau zat gula yang mengandung alkohol. Dan selanjutnya ada enzim karbopeptidase, aminopeptidase, dan dipeptidase yang berfungsi untuk melanjutkan pencernaan protein menjadi asam amino bebas. Selanjutnya ada kelainan pankreas. Yang pertama adalah diabetes. Diabetes tipe 1 dan tipe 2 merupakan bentuk penyakit pada pankreas yang cukup sering terjadi. Penyakit ini muncul ketika kinerja atau produksi hormon insulin yang dihasilkan pankreas terganggu. Diabetes tipe 1 disebabkan oleh kelainan autoimun ketika sistem kekebalan tubuh menyerang sel pankreas yang sehat, sehingga pankreas tidak dapat menghasilkan insulin. Sementara itu, diabetes tipe 2 terjadi ketika tubuh tidak mampu menggunakan insulin dengan efektif. Yang kedua ada pankreas akut. Pankreatitis akut adalah kondisi ketika pankreas mengalami peradangan secara tiba-tiba. Pada sebagian besar kasus, pankreatitis akut disebabkan oleh batu empedu dan konsumsi alkohol dalam jumlah banyak atau jangka waktu lama. Namun selain kedua penyebab tersebut, pankreatitis akut juga bisa disebabkan oleh infeksi virus, kelainan genetik, atau efek samping obat-obatan. Gejala utama pankreatitis akut adalah nyeri perut yang muncul secara
kita akan masuk ke hati atau liver. Mulai dari pengertian. Baik, yang kedua itu adalah hati. Hati adalah kelenjar terbesar dalam tubuh dan terletak di sisi kanan rongga perut, lebih tepatnya di bawah diafragma. Hati disebut sebagai kelenjar terbesar dalam tubuh karena menghasilkan protein dan hormon yang dibutuhkan oleh bagian tubuh lainnya. Kelenjar hati disebut kelenjar pencernaan karena hati menghasilkan getah empedu yang digunakan untuk proses pencernaan makanan. Selanjutnya ada bagian-bagian liver. Oke. Bagian-bagian liver ada Ini sekitar 6, yaitu lobus. Lobus terbagi menjadi 2, yakni lobus kanan dan lobus kiri. Terus ada ligamen, ada kapsul bison, ada pembuluh darah, ada pembuluh empedu, dan lobulus. Oke, langsung aja dari yang pertama. Ligamen adalah pita jaringan yang memisahkan lobus kanan dan kiri, berfungsi menjaga hati tetap melekat pada diafragma. 2. Ada kapsul bison, adalah lapisan jaringan fibrosa yang menutupi bagian luar hati. Selanjutnya ada pembuluh darah. Setelah itu ada pembuluh darah. Pembuluh empedu umumnya terbentuk dari saluran hepatik umumnya dan saluran sistikus. Selanjutnya ada lobulus. Lobulus adalah bagian terkecil dari hati yang berbentuk silindris. Oke, kita masuk ke peran dari hati atau liver. Jadi yang pertama, peran dari liver itu ada produksi empedu berupa cairan yang berwarna hijau kekuningan untuk membantu pencernaan lemak. Mungkin ada yang bingung, kenapa empedu juga membantu pencernaan lemak, bukannya tadi pencernaan lemak itu sama pankreas. Nah, jadi empedu itu bakal ngehasilin cairan berwarna hijau kekuningan. Jadi itu cairannya mengandung zat-zat yang bisa memecah lemak. Jadi ketika kita makan sesuatu ataupun ada lemak yang masuk ke dalam tubuh, cairan ini tuh bakal ngebantu enzim-enzim yang dihasilkan pankreas untuk memecah lemak sehingga bisa mudah diserap oleh tubuh begitu. Jadi sikapnya cairan ini berfungsi untuk membantu enzim pencernaan. Terus yang kedua ada detoksifikasi dengan mengubah amonia atau racun menjadi urea yang diekskresikan melalui urin. Jadi ketika kita makan sesuatu ataupun mengkonsumsi sesuatu yang mungkin di dalamnya ada racun atau zat berbahaya, jadi nanti ketika masuk ke dalam tubuh, empedu bakal mengubah zat bahaya atau racun tersebut menjadi urea dan bakal diekskresikan atau dikeluarkan melalui urin. Yang ketiga ada metabolisme dengan mengatur kadar glukosa, protein, dan lemak. Yang keempat, tempat penyimpanan vitamin A, D, E, K, dan zat besi. Baik, selanjutnya ada enzim. Jadi sebenarnya hati itu tidak menghasilkan enzim secara langsung, tetapi dia tuh menghasilkan cairan empedu. Nah, cairan empedu di sini tuh dibagi jadi 3. Yang pertama ada garam empedu, yang kedua ada bilirubin, dan yang ketiga ada kolesterol atau fosfolipid. Nah, untuk yang pertama garam empedu itu tuh isinya senyawa aktif yang dihasilin dari kolesterol yang ada di hati. Kemudian yang kedua bilirubin. Bilirubin ini sebenarnya dihasilin dari pemecahan hemoglobin. Jadi hemoglobin itu kan usianya kurang lebih 1 hari. Jadi kalau misal dia udah masuk ke masa perombakan, nanti di hati itu dirombak, terus dia bakalan berubah jadi bilirubin gitu. Dan yang terakhir ada kolesterol dan fosfolipid yang berperan dalam menjaga stabilitas emulsi lemak. Selanjutnya ada kelainan hati. Yang pertama ada hepatitis. Penyakit hepatitis terdapat 3 macam tipe. Yang pertama ada hepatitis A. Penyakit ini disebabkan oleh virus hepatitis A yang dapat menyebabkan peradangan hati. Cara penularannya adalah melalui feses, air, dan makanan yang terkontaminasi virus tersebut. Kontak fisik dengan penderita melalui hubungan seks juga dapat meningkatkan risiko tertular hepatitis A. Yang kedua ada hepatitis B. Hepatitis B merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis B dan dapat ditularkan melalui darah, cairan tubuh, atau luka yang terbuka. Yang ketiga ada hepatitis C.
Jadi hepatitis ini disebabkan oleh virus hepatitis C yang dapat menyebabkan organ hati mengalami pembengkakan. Hepatitis C yang bersifat kronis bisa mengakibatkan sirosis, kegagalan hati, dan kanker hati. Lalu yang penyakit kedua itu ada fatty liver atau kelemahan hati. Sesuai dengan namanya, karakteristik penyakit fatty liver ditandai dengan terlalu banyak lemak yang tersimpan dalam hati. Akibatnya, hati mengalami peradangan yang dapat berkembang menjadi jaringan perut permanen. Pada kondisi kronis, hati berisiko mengalami sirosis dan memicu kegagalan hati. Kelemahan hati bisa dipicu oleh konsumsi minuman keras atau sebab lain non-alkohol hati liver disease seperti diabetes dan obesitas. Yang ketiga itu ada penyakit kuning. Di Indonesia, kondisi kulit dan mata yang menguning dikenal dengan penyakit kuning. Padahal kondisi ini sebenarnya merupakan gejala dari gangguan hati. Penyakit ini disebabkan oleh kadar bilirubin atau pigmen empedu dalam aliran darah yang melebihi batas normal. Tingkat bilirubin menjadi tinggi karena adanya kelainan sel atau peradangan pada hati. Selanjutnya kita masuk ke kantong empedu. Kantong empedu merupakan organ berbentuk buah pir yang dapat menyimpan sekitar 50 ml empedu yang dibutuhkan untuk proses pencernaan. Ukuran empedu sekitar 8-10 cm, berwarna hijau dan terdapat pada lekukan lobus kanan hati. Empedu berfungsi menyimpan cairan empedu yang disekresikan oleh sel-sel hati dengan kapasitas total 30-60 ml. Baik, yang kedua itu ada bagian-bagian empedu. Bagian-bagian empedu itu dibagi menjadi 3, yaitu fundus, badan, dan leher. Fundus merupakan bagian dasar yang berbentuk bulat dan besar, berfungsi untuk menyimpan cairan empedu. Yang kedua, badan. Badan adalah bagian tengah yang bentuknya menyempit. Yang ketiga, leher. Leher merupakan bagian paling sempit dan terhubung dengan saluran listrik. Lalu lapisan-lapisan empedu. Jadi empedu itu terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama yaitu epitel. Epitel itu merupakan lapisan dalam kantung empedu. Kedua ada lamina propria, terdiri dari lapisan jaringan ikat yang bersama dengan epitel membentuk mukosa kantung empedu. Yang ketiga muskularis. Muskularis adalah lapisan jaringan otot polos yang memungkinkan kantung empedu berkontraksi. Lalu ada perimuskular, berisi lapisan jaringan ikat fibrosa yang mengelilingi muskularis. Lalu serosa adalah lapisan membran halus yang membentuk lapisan luar kantung empedu. Kemudian selanjutnya ada peran empedu. Perannya di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama untuk membantu penyerapan nutrisi supaya dia itu mudah larut dalam lemak. Jadi di sini nutrisi yang mudah larut jadi dalam lemak itu ada vitamin A,
empedu yang menghalangi saluran keluar dari Pan- empedu. Hal tersebut disebabkan penumpukan empedu yang mengakibatkan peradangan. Yang keempat ada polit empedu, yaitu tumbuhnya tonjolan di lapisan kantong empedu disebut dengan polit empedu. Tonjolan tersebut umumnya terbentuk dari penumpukan kolesterol yang tidak berbahaya. Penyakit empedu ini kerap disebabkan batu empedu atau kolesterol. Namun terdapat sejumlah faktor risiko dari penyakit kantung empedu ini, yakni penambahan usia dan riwayat penyakit dari keluarga. Yang terakhir atau kelima yaitu ada sirosis biliar primer. Sirosis biliar primer terjadi ketika kantong empedu mengalami penurunan fungsinya karena adanya kerusakan. Penyakit ini masuk golongan gangguan autoimun yang sekarang disebut sebagai primary biliar cholangitis. Oke, teman-teman semuanya, semoga yang kita bacakan tadi bisa diserap oleh semuanya. Oke, selanjutnya yaitu saya buka seksi tanya jawab. Silakan dari teman-teman bisa menanyakan. Video lah. Ini kan video. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa itu titik pada leher dan apakah berperan dalam sistem pencernaan? Kistik bisa kistik di leher. Oke. Yuk, yang lain bareng-bareng yang pernah dia silakan. Maaf ya, itu kan yang ditanya tadi saluran yang di leher. Tapi yang kita bahas cuma itu hati. Itu tadi coba di bagian yang Memberi sama lagi sebelum itu. Nah, leher. bagian. Kita mas fokus Next. Kata beda. Dari kelompok 1 isi bertanya apa yang terjadi jika pankreas tidak menghasilkan enzim pencernaan dalam jumlah yang cukup. Ada yang cukup untuk pencernaan. Pankreas itu menghasilkan enzim dengan cukup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya mau izin absen 25. Tadi kan dijelaskan bahwa ligamen itu menjaga hati tetap melekat pada diafragma. Nah, bagaimana jika ligamen itu tidak berfungsi? Apa penyebab dan dampaknya? Terima kasih. Kita connect, kita connect.
Mengapa di dalam empedu? Apakah ada pertanyaan lagi? Mengapa di dalam empedu tetap? Ada lagi yang mau nanya? Ya cara apa? Silakan. Perkenalkan, nama saya Sarah Jawabiriani dari absen 31 isi bertanya. Mengapa di dalam empedu tersebut mengandung warna hijau? Dan katanya di dalam empedu itu terdapat zat-zat. Itu zat-zatnya berupa apa dan mengandung apa? Terus misalkan di dalam hewan kan kata orang-orang banyak bahwa empedu itu rasanya pahit dan bisa dijadikan jamu. Itu gimana? Pertanyaannya boleh diulang lagi? Ya Allah. Cuma ada ya makan yang penuh manusia. Iya, kan bisa pecah kait. Mengapa di dalam empedu? Tapi kita cuma bahas sama cairan manusia konteksnya. Mungkin Oke, terima kasih bagi teman-teman yang udah bertanya. Karena kita waktunya sudah menunjukkan pukul istirahat ya, pukul istirahat. Kita akan jawab di pertolongan selanjutnya. Kita akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Rizky Hidayat. saya Muhammad Yafari Pansyah, saya Muhammad Taufik Abdullah. Saya Devana Yudhina Siva. Dan saya Eka Nabila Umari. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.